beliau. Kita mulai saja untuk 50 menit ke depan, Dr. Adhika. Silakan dimulai paparannya. Baik, selamat pagi Dr. Devi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. rekan-rekan sekalian, rekan sejawat dan kolega-kolega sekalian. Kemarin saya diminta untuk berbicara mengenai antioksidan dalam treatment COVID-19. Ini adalah topik yang sangat menarik karena kita tahu bahwa ini pandemi gitu ya. Dan semua orang ketakutan, semua orang panik gitu kelihatannya di negara kita. Dan kita karena stay at home, sekarang kita lakukan webinar gitu ya. Ada sedikit koreksi, saya sudah tidak di Pertiwi Agung, Dr. Devi. Saya sekarang adalah General Practitioner Estetik di Pekanbaru, di Klinik Isabel Beauty Treatment. Saya latar belakangnya betul tadi S2-nya dari bidang ilmu gizi medik. Jadi mau sedikit share tentang antioksidan dan sudut pandang saya terhadap antioksidan pada COVID-19 gitu ya. Ini mungkin kita bicara santai saja karena saya tadi lihat di partisipannya itu ini orang-orang banyak orang-orang hebat, Dr. Devi. Iya benar, mereka adalah para pakar-pakar juga sebetulnya. Betul, makanya Mungkin jadi kita bisa kayaknya saling sharing. betul, makanya jadi kayaknya kalau dibilang ceramah sih bukan lah ya, ini kita sharing saja ya bersama teman-teman yang lain. Oke. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian. Jadi ada satu antioksidan yang saya sangat fokus sebetulnya ke akhir-akhir ini, itu adalah astaxanthin. Jadi kenapa sih astaxanthin ini saya sangat suka? Karena sebetulnya secara pribadi juga saya konsumen dari astaxanthin ini. Saya punya autoimun, saya punya psoriasis, dan saya setiap hari kecanduan dengan astaxanthin dalam tanda kutip ya, kecanduan kayak saya harus pakai itu untuk remisi autoimun saya. Nah, kenapa ini jadi menarik untuk pembahasan COVID-19? Karena saya lihat ternyata treatment dari COVID-19 yang banyak sekali disebutkan di sekarang kita gunakan itu vitamin C yang juga sebetulnya dia punya efek antioksidan dan memang katanya punya efek terhadap si virusnya untuk surface antivirusnya itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih astaxanthin ini bekerja? Yang kemungkinan bisa bekerja pada COVID-19 ini perlu kita dalami dari beberapa sudut pandang sebetulnya. Jadi mungkin yang paling utama adalah kita harus melihat dulu apa saja sih yang berperan dalam perburukan COVID-19. Saya sebetulnya sekarang banyak sekali slogan-slogan mari kita lawan COVID-19 gitu ya. Mungkin kita lawan penyebarannya. Tapi kalau COVID-19 ini saya melihat sebetulnya ini bukan sebuah perang antara kita dengan COVID-19 saja, tapi hubungan kita dengan si SARS-CoV-2 ini kan nama virusnya SARS-CoV-2 ya. Itu ada hubungan kalau saya lihat tuh kayak orang hubungan percintaan gitu. Karena apa? Karena sebetulnya kita sedang beradaptasi dengan virus ini. Beradaptasi tubuh kita dengan virus yang baru. Nah, cuman dalam proses adaptasinya ada sebagian yang berhasil, sebagian besar malah berhasil kelihatannya kalau dari statistik WHO, dan ada sebagian kecil yang memang menjadi kritis dan sebagian yang lain mengalami kematian atau mortalitas. Nah, jadi nanti kita lihat sebetulnya di mana sih kita bisa mencoba peran astaxanthin dalam pencegahan penyakit COVID-19 ini. Atau sebetulnya lebih dalamnya adalah pencegahan terhadap critical
illness-nya sendiri. Jadi masuk ke fase kritisnya atau yang kita sering sebut sebagai ARDS atau acute respiratory distress syndrome gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sistem imun, nah, sebagaimana kita tahu lah dari dulu gitu ya, dari dulu selalu kita diingatkan bahwa sistem imun itu ada dua, ada yang sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Nah, yang sebetulnya kita ingin kembangkan itu adalah yang sistem imun adaptifnya ini. Makanya kita sekarang kayak berlomba-lomba untuk mencari vaksin sebetulnya gitu ya. Walaupun sebetulnya yang kita harapkan sih sistem imun adaptif ini, walaupun misalnya vaksin nanti masih butuh waktu untuk keluar, diharapkan sebagian besar penduduk juga sebetulnya mudah-mudahan kalaupun misalnya terkena bisa mengembangkan sistem imun adaptif. Nah, namun yang menjadi kritis itu adalah ketika sistem imun yang bekerja pada pasien atau pada orang-orang yang terpapar dengan SARS-CoV-2 ini, dia dalam tanda kutip, kalau saya lihat tuh kayak orang cinta buta gila gitu. Jadi kenapa sih saya bilang cinta buta gila? Karena ini nih, si sistem imun ini adalah pasukan-pasukan di dalam tubuh kita yang dia nggak punya mata, nggak punya telinga. Jadi artinya ketika dia mengenali si virus, itu dia buta. Nah, kapan dia gila? Dia gila ketika kalau dia mengenali virus ini, kemudian menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi yang tidak terkontrol. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses. Nah, ini ya proses perkenalan dengan virus yang baru masuk ke dalam tubuh. Oke. Dokter Devi, saya bisa didengar? Bisa dok. Oke. Ya clear dok. Clear ya. Nah, ini adalah proses simpelnya sebetulnya. Ketika SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh, ini dia bisa tubuh kita melalui jalur. Ya. Jadi misalnya dia masuk ke epitel atau misalkan di paru-paru dia masuk ke pneumosit, pneumosit 2 atau pneumosit 1, kemudian sel ini terinfeksi, ya, kemudian juga dia bisa masuk ke dendritik atau ke makrofag, ini juga selnya dendritik atau makrofagnya dia akan menjadi APC, gitu ya, atau antigen presenting cell yang akan mempresentasikan antigen dari si SARS-CoV-2-nya ini sendiri. Nah, kalau infected cell ini dia akan mempresentasikan juga sebetulnya si antigennya melalui yang namanya major histocompatibility complex tipe 1. Gitu ya. Yang nanti pada akhirnya dia akan ditangkap oleh efektor limfosite sitotoksik, kemudian mungkin limfosite sitotoksiknya ini akan mengeluarkan bisa perforin, bisa granzim gitu ya, menghancurkan si sel yang terinfeksi. Nah, yang kedua adalah melalui jalur fagositosis. Jadi bisa makrofag, bisa dendritic cell, kemudian antigennya akan dipresentasikan melalui MHC kelas 2, yang ini akan mengaktifasi sel T helper CD4 yang masih naif, ya. Dia akan berkembang bisa menjadi T helper 1 dan T helper 2. Yang mana T helper 1 ini dia akan mengaktifasi T helper sitotoksik, sementara T helper 2 ini akan mengaktifasi B cell. Ya. Nah, ini kita lihat si COVID-nya sendiri dia bisa menempel juga pada B cell, yang pada akhirnya B cell ini dia akan mengalami maturasi menjadi memori B cell dan plasma cell. Cuman yang harus diingat adalah tubuh kita dengan kekuasaan Tuhan itu dia melakukan double checking. Jadi selain B cell-nya ini dia dikenali dengan dia mengenali si virus, tapi dia juga butuh sinyal dari T helper 2. Kenapa sih perlu peran seperti ini? Ini sebetulnya yang nanti akan mengkontrol terjadinya proses autoimun. Jadi kenapa harus double checking?
Kita bayangkan kalau si B cell ini dia bisa membelah atau menjadi memori dan plasma sel dengan menggila sendiri gitu ya. Tiba-tiba dia, wah saya mau sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian tiba-tiba si antibodinya ini yang diproduksi adalah antibodi yang juga mengenali self sebagai non-self atau sel natural tubuh kita sebagai non-self, itu yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan autoimun. Oleh karena itu makanya Tuhan menciptakan double checking dari T helper 2. Nah, cuman yang perlu diingat di sini kawan-kawan sekalian, rekan sejawat, adalah proses pengenalan dari SARS-CoV-2 atau virus secara umum itu adalah uh, pada saat proses ini terjadi, semuanya mengeluarkan sitokin-sitokin. Nah, ini yang harus kita ingat. Kemudian juga, ini gambarnya yang lebih komplit gitu ya. Cuman yang saya mau tekankan adalah kita lihat, ini yang tadi saya ceritakan, ini proses-proses di ekstraseluler, ya, tadi pembentukan sel T limfosit, kemudian sel B. Nah, yang di dalam juga ini membentuk sistem biokimia tersendiri. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dengan adanya proses pengenalan virus atau mikroorganisme atau patogen dari luar, itu tubuh juga menghasilkan yang namanya nuklear faktor kappa B atau faktor yang bisa menginduksi terjadinya pelepasan sitokin dan juga bisa menginduksi terjadinya proses apoptosis. Nah, ini juga menjadi penting karena kalau ini berlebihan, itu juga akan menyebabkan perburukan proses radang atau proses inflamasi. Oke. Nah, maka kita lihat dari proses yang tadi, yang penting juga kita perhatikan adalah bahwa inilah yang makanya saya bilang, sebetulnya perlawanan kita itu mungkin saya agak setuju dengan perkataan orang-orang bijak zaman dulu gitu ya. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri katanya gitu. Kenapa? Karena dalam kenyataannya memang yang memperburuk keadaan penyakit si SARS-CoV ataupun apapun virus yang masuk ke dalam tubuh atau patogen yang masuk ke dalam tubuh adalah ternyata kadang-kadang lebih kepada kita sendiri. Ketika terjadi badai sitokin bersamaan dengan kemokin, ini yang bisa merangsang terjadinya kerusakan sel dan jaringan yang pada akhirnya akumulasi dari hal itu semua itu bisa mengarah kepada organ failure, dalam kasus ini ARDS. Jadi dalam kasus SARS-CoV-2 itu adalah acute respiratory syndrome, acute respiratory distress syndrome, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa badai sitokin itu ya sitokin-sitokin proinflamasi yang terakumulasi besar dan tidak terkontrol. Makanya ini ada satu jurnal dia jelas-jelas menyebutkan bahwa one of the main mechanism for ARDS adalah cytokine storm. Jadi mekanisme utama terjadinya acute respiratory distress syndrome itu adalah badai sitokin. Kenapa? Karena bagaimana bisa terjadi adalah karena deadly uncontrolled systemic inflammatory response resulting from the release of large amount of pro-inflammatory cytokine and chemokine. Jadi terjadinya pelepasan sitokin dan kemokin yang mematikan dan tidak terkontrol itu justru yang sebetulnya adalah mekanisme utama dibandingkan dengan si virusnya sendiri. Oleh karena itu, sebetulnya fokus kita makanya memang pada akhirnya treatment itu selalu memfokuskan adalah bagaimana caranya kita mengatasi inflamasi tersebut. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah mengenai radikal bebas. Jadi dalam proses inflamasi, dalam proses apapun sebetulnya dalam tubuh yang menyebabkan radang, itu selalu terbentuk radikal bebas. Jadi radikal bebas kenapa sih terbentuk? Radikal bebas ini ya memang dia penting karena reactive oxygen species atau radikal bebas ini merupakan salah satu kunci yang memainkan peran untuk terjadinya inflamasi disorder. Ya, walaupun sebetulnya ROS ini juga kita perlukan. Kenapa? Nanti kita lihat.
Jadi kita harus lihat bahwa radikal bebas juga sebenarnya memang kita perlukan dalam uh, uh, regenerasi atau dalam pertahanan sel. Ya, nanti kita lihat prosesnya. Nah, radikal bebas yang terlalu banyak yang diproduksi oleh PMN di tempat radang itu bisa menyebabkan endothelial dysfunction dan tissue injury. Ini melalui mekanisme nanti nitric oxide sintase salah satunya. Ya, jadi ROS itu dia merangsang terbentuknya nitric oxide salah satu oksigen spesiesnya juga nanti adalah nitric oxide. Itu juga dia bisa membuat permeabilitas atau kerenggangan dari pembuluh darah juga menjadi lebih renggang sehingga neutrofil dan sel-sel inflamatori itu bisa masuk ke intraseluler lebih mudah sehingga mempercepat terjadinya proses radang atau memperburuk terjadinya proses radang. Ya. Nah, ini yang penting bahwa balance between cell death dan cell survival itu dimodulasi betul-betul oleh radikal bebas. Nah, makanya nanti kita lihat bagaimana sih radikal bebas itu memodulasi sistem apoptosis atau sistem cell survival. Nah, ini lihat di sini. Reseptornya adalah reseptor TNF. Jadi memang tadi inflamasi yang berat, TNF alfanya keluar kemana-mana, itu menyebabkan juga ROS atau reaktif oksigen spesiesnya juga meningkat pada seluler. Kita lihat di sini bahwa ROS atau oksigen spesies atau oksidan atau radikal bebas, ya, kalau saya membayangkan radikal bebas itu seperti seorang jomblo gitu loh. Kenapa sih seorang jomblo yang saya bayangkan? Seorang jomblo itu dia harus punya sedikit sisi radikal. Kalau dia nggak punya sisi radikal ya dia nggak akan ketemu jodohnya, gitu loh. Makanya sebetulnya dia penting ada sisi radikal untuk mempertahankan cell survival. Nanti kita lihat secara biomekanikanya gimana, biokimianya gimana. Tapi kalau terlalu radikal itu akan membunuh dirinya sendiri dalam tanda kutip, ya. Jadi jomblo yang terlalu radikal itu bisa sampai karena nggak dapat jodoh gitu ya, atau juga bisa karena terlalu overexposure terhadap lingkungan luar, akhirnya terbunuh oleh misalnya HIV gitu ya misalnya. Ini gambaran kasar lah. Nah, secara biokimianya gimana? Secara biokimianya adalah begini. Ketika terbentuk oksidan atau radikal bebas intraseluler, ini kita bicara intraseluler, artinya kita harus ingat bahwa radikal bebasnya ada dilingkupi oleh bilayer, lipid bilayer, sakarida fosfolipid bilayer yang melingkupi apa yang ada di dalam. Jadi artinya nanti ini kita harus mengingat bahwa yang bisa menangani ini adalah antioksidan yang harus bisa menembus lipid bilayer, artinya harus yang lipofilik. Nah, itu yang menjadi penting. Nanti poin-poin penting kita, ya. Jadi radikal bebas ini akan terbentuk, ya, apalagi dalam proses inflamasi dia akan meningkat. Kalau dalam kondisi yang ringan atau kondisi yang kecil, dia akan meningkatkan yang namanya Jungian kinase dalam fase yang transient. Kita masih ingat ya, dulu ada transient ischemic attack gitu ya, TIA, itu adalah singkat gitu, cepat. Jadi ringan. Kalau dia transient, maka radikal bebas ini justru akan menginduksi atau menyebabkan terjadinya kompleks anti-apoptotik. Tapi kalau dia dalam jumlah terlalu besar, kemudian si Jungian kinase aktivasinya ini sustain atau bertahan, maka ini akan menginduksi terjadinya ekspresi dari caspase 3. Dan ini kita lihat bahwa kompleksnya itu ada dari mitokondria dan sitosol, ya. Jadi caspase 3 yang akan pada akhirnya menginduksi terjadinya apoptosis dari sel. Nah, inilah yang penting bahwa ketika si oksidan ini tinggi, maka kemungkinan sel untuk bisa mempertahankan dirinya untuk tetap hidup itu jauh lebih kecil
dibandingkan kalau si oksidan ini atau radikal bebasnya dalam kondisi yang normal atau kondisi yang rendah. Jadi penting sekali dalam proses inflamasi kita mempertahankan untuk antioksidan ini dalam keadaan yang balance supaya sel-selnya bisa tetap hidup. Gitu. Nah, jadi permasalahannya adalah inflamasinya apakah kita butuh-butuh? Karena memang kita perlu untuk meningkatkan pembentukan imunoglobulin pada akhirnya sebagai antibodi spesifik terhadap si virusnya itu sendiri. Namun ini yang bermasalah, apakah dia uncontrol atau berlebihan, lebay ya, makanya hidup jangan lebay gitu, biasa-biasa aja normal dengan yang kontrol ya. Jadi mencintainya itu lebay atau mencintainya itu terkontrol. Ya, ini akan berpengaruh sekali gitu ya. Makanya pacaran biasa aja kata orang tua gitu. Nah, inilah yang akan mempengaruhi terjadinya sitokaristom atau tidak, dan bagaimana integritas sel. Apakah selnya bisa tetap hidup atau tidak. Jadi kelebayan Anda itu menentukan kehidupan Anda di masa depan. Ya, jangan lebay, bro. Oke. Kita lihat. Nah, jadi tantangannya apa? Jadi tantangannya itu adalah kita menemukan perlakuan atau menemukan sebuah suplementasi, ya dalam hal ini karena masih bentuknya suplementasi dan menggunakannya secara tepat. Nah, karena tadi kita lihat patofisiologinya terus-menerus diulang adalah inflamasi, 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 berarti adalah berkaitan dengan sistem imun. Maka yang perlu kita cari adalah sesuatu hal yang bisa membuat modulasi sistem imun atau modulator, imunomodulator. Dan antioksidan, sebagaimana tadi kita lihat bahwa reaktif oksigen species, dan nanti juga banyak, nah ada nitrik oksid, pokoknya radikal-radikal bebas di dalam tubuh yang punya peran masing-masing, itu bisa bekerja dalam keadaan yang optimal, tidak berlebihan gitu. Nah, jadi imunomodulator seperti apa yang kita cari adalah imunomodulator yang bisa menurunkan reaksi inflamasi atau menurunkan atau memblokade sitokin-sitokin proinflamasi. Jadi sitokin proinflamasinya kita bisa tekan dalam kondisi yang tetap optimal, tidak berlebihan. Gitu. Dan antioksidan seperti apa yang kita cari adalah antioksidan yang bisa mempertahankan keseimbangan prooksidan dan antioksidan sehingga bisa menjaga integritas seluler. Jadi di mana? Berarti adalah antioksidan yang dia harus bisa masuk juga ke intraseluler, selain juga yang ekstraselulernya diperbaiki. Jadi kita lihat. Dan yang penting adalah dia juga tidak membentuk dan meninggalkan prooksidan baru. Jadi antioksidan ini kan jenisnya ada beberapa macam. Jadi kayak misalnya sama seperti tadi, saya jomblo, saya radikal bebas itu kan seperti si orang-orang jomblo atau pelakor lah gitu ya. Kayak pelakor gitu, dia butuh pasangan. Dia akan menangkap elektron bebas atau ada satu elektron pasangan elektron yang tidak berpasangan, dia akan mencari pasangan. Dia mengambil dari antioksidan. Nah, antioksidan yang dalam tanda kutip kurang sempurna itu ibaratnya seperti seorang suami yang punya istri satu, kemudian dia menikah dengan si radikal bebas ini untuk menentamkan supaya si radikal bebas ini tidak mengganggu rumah tangga orang banyak gitu. Nah, cuman yang perlu kita ingat adalah bahwa si suami ini akhirnya dia bercerai dengan istrinya karena untuk mengikat si radikal bebas. Dan itulah yang kita bilang bahwa dia bisa menyebabkan timbulnya radikal bebas baru. Yang paling benar adalah mungkin terminologi Pak Ustadz. Jadi antioksidan yang paling bagus saya selalu bilang ke awam, saya bilang antioksidan yang bagus itu adalah seperti Pak Ustadz. Jadi kalau ada pelakor gitu ya, pelakornya itu dinikahi, pelakornya itu disadarkan, disembuhkan secara mental gitu ya, bukan jadi Pak Ustadznya beristri 4 sih, enggak. Jadi disembuhkan secara mentalnya, disadarkan supaya taubat gitu ya. Oke.
ini ada beberapa preclinical study dari astaxanthin ini sendiri ya. Jadi ini pada tikus itu dia hasilnya adalah astaxanthin treatment itu menurunkan oxidative stress gitu ya. Nah, bagaimana? Ternyata dia ditemukan menurunkan ekspresi dari nitric oxide sintase, nitrotirosin, dan NF-kappa B pada lung tissue. Ini penting kalau kita mau mengkontrol inflamasinya. Ya. Kemudian juga dikatakan astaxanthin treatment itu menginhibisi inflammatory response, oxidative nitrative stress, dan pulmonary apoptosis. Karena ya dia bisa masuk ke dalam sel mitokondria. Makanya nanti kita lihat berapa sih yang bisa masuk ke mitokondria, seberapa banyak dari astaxanthin ini. Ini juga masih preclinical study. Ini dilakukan pada humor aqueousnya tikus. Jadi katanya dia punya anti-inflammatory effect dengan menggunakan 100 mg per kilogram berat badan, itu sama kuatnya seperti 10 mg per kilogram prednisolon. Jadi, kenapa? Karena mekanisme yang terjadi kemungkinannya adalah supresi dari produksi lagi-lagi nitric oxide, PGE2, TNF-alpha, by directly blocking nitric oxide synthase, enzyme activity. Jadi ini juga penting karena artinya dia menurunkan respon-respon inflamasi. Dan pada akhirnya juga dia akan menurunkan respon-respon apoptosis dari sel. Ya. Oke, kemudian juga kita lihat di sini. Ini dengan menggunakan metode chemiluminescence, ya. Carotenoids. Jadi astaxanthin ini, saya lupa belum kasih tahu. Astaxanthin ini adalah berada pada keluarga karotenoid. Karotenoid itu adalah keluarganya sarupaning, kalau orang Sunda bilang sarupaning vitamin A gitu ya. Masih sejenis vitamin A. Oke, saya bawa-bawa pelakor katanya langsung teman saya ada yang tersinggung katanya. Dokter Renal Agus katanya langsung ini katanya bawa-bawa pelakor saya tersinggung katanya. Seru ya. Aduh, saya kangen sih seminar di ruang besar tuh seru gitu. Biasanya orang-orang ada yang komen-komen. Oke. Mungkin nanti kita cari cara supaya orang bisa komen kali ya, Dokter Devi ya. Dicari nanti ustadznya untuk yang pelakor. Oke. Nah, jadi si astaxanthin ini adalah kelompok dari keluarga vitamin A atau karotenoid, ya. Dan katanya dari hasil jurnal ini didapatkan bahwa karotenoid ini dia menurunkan level oksidan itu lebih konstan dibandingkan antioksidan yang lain. Dengan astaxanthin, karena kan tadi keluarganya keluarga karotenoid nih, keluarga karotenoid ada banyak. Dengan astaxanthin dari keluarga karotenoid itu memberikan hasil yang paling kuat. Nanti kita lihat kekuatannya berapa sih sebetulnya si karotenoid ini, si astaxanthin ini dibandingkan dengan antioksidan yang lain. Ya. Nah, kita lihat juga di sini alpha tocopherol, alpha lipoic acid atau ALA ya. Ini juga memberikan hasil yang aktivitas yang cukup baik ya. Sementara di sini ascorbic acid, kemudian coenzim Q10 dan polyphenols itu hanya sedikit. Kenapa sih kok ini kan ini lagi booming sekali nih vitamin C gitu ya sebagai pencegahan. Kenapa sih kok di sini hasilnya ternyata hanya sedikit dia menurunkan quenching atau mengquenching oksidan atau melemahkan radikal bebas. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa vitamin C adalah hidrofilik, bukan lipofilik. Dia larut air. Oleh karena itu dia tidak bisa masuk ke dalam phospholipid bilayer, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam mitokondria untuk menurunkan level radikal oksigen spesies di mitokondria dan di dalam sitosol, yang padahal itu adalah induksi langsung terhadap terjadinya ekspresi caspase 3 yang akan menginduksi
apoptosis dari sel. Oke. Nah, kemudian ini percobaan yang cukup menarik. Ini karena pada manusia. Jadi kalau udah pada manusia tuh kita paling senang percobaan. Kenapa? Karena berarti ini memang sudah sangat dekat dengan karakteristik kita. Nanti tinggal kita lihat ras dan lain-lain gitu. Itu kan teknik penelitian. Nah, ini katanya partisipannya ini orang-orang sehat, perempuan, ya, perempuan sehat ya, di Korea, ya. Jadi ketika saya membaca penelitian ini tuh saya sangat senang karena saya terbayang oh partisipannya cantik-cantik gitu, kayak Blackpink gitu. Nah, itu dikasih 0, jadi kontrol ini yang 0, ada yang 2 miligram, ada yang 8 miligram astaxanthin dengan masing-masing kelompok diberikan 14 orang, ada 14 orang ya. Ini selama 8 minggu ya. Kemudian ini yang salah satu yang paling bagus penelitian randomized double blind. Kemudian kita lihat imun respon pada minggu 0, minggu 4, dan minggu 8 ya. Dan tuberkulitis juga dilakukan pada minggu 8. Oke. Ternyata hasil penelitian katanya dietary astaxanthin itu menurunkan DNA damage biomarker secara dramatis. Jadi kalau ada kerusakan DNA itu ada salah satunya biomarker yang ini namanya adalah plasma 8 OHDG. Ini katanya ternyata setelah 4 minggu dengan penggunaan astaxanthin itu menurun biomarkernya. Ya. Jadi artinya selnya jelas lebih kuat gitu ya. Kemudian lihat astaxanthin meningkatkan produksi antibodi pada tikus. Ini saya ambil dari discussion-nya. Jadi dari beberapa penelitian lain, ini katanya dia meningkatkan antibodi produksi ya. Ini yang kita perlukan karena tujuan akhir dari sistem imun adaptif itu ya antibodi gitu ya. Kemudian secara parsial dia merestore humoral immune response. Jadi ya humoral immune response pada tikus tua. Jadi humoral immune response itu ya salah satunya adalah antibodi juga gitu kan yang humoral ya. Termasuk juga salah satunya ya selain itu T limfosit T helper 2 gitu ya. Kemudian meningkatkan produksi imunoglobulin ya. Kemudian juga menginduksi produksi poliklonal antibodi G dan M. Dan juga meningkatkan angka limfosit B. Ini penting sekali karena inilah yang akan mengakhiri secara cepat. Jadi kalau kita punya limfosit B yang sudah termaturasi, teraktivasi, kemudian bisa menghasilkan imunoglobulin dengan baik, dengan cepat itu akan memperpendek masa sakit dan mempercepat terjadinya perbaikan pada pasien. Itu yang sebetulnya kita harap gitu ya. Nah, kemudian lihat dari judulnya kita bisa lihat mitochondrion permeable antioxidant to treat cross-burst mediated acute disease. Jadi antioksidan yang permeable ke mitokondria. Jadi kita lihat di sini. Astaxanthin katanya dietary carotenoid is present in alga. Ini ya dia adanya di alga gitu ya, di udang, di lobster, ya, di salmon. Yang paling bagus katanya dari alga, ketika si alganya itu sedang terpapar sinar matahari, alganya dia akan berubah menjadi kemerahan. Itu yang paling kuat katanya gitu. Nah, kita lihat aktivitas antioksidannya itu mempunyai ROS scavenging atau pengikatan terhadap radikal oksigen species itu di mitokondria ingat 6.000 kali dibandingkan vitamin C. Ya, 6.000 kali. 800 kali dibandingkan koenzim Q10, 550 kali dibandingkan, nah lihat, semakin ke sini memang angkanya semakin kecil, karena semakin ke sini cenderung dia semakin lipofilik. Tapi dibandingkan dengan antioksidan lipofilik yang lain pun, lihat perbandingannya, 550 kali dibandingkan vitamin E, 200 kali dibanding polyphenol,
150 kali dibanding antosianin dan 75 kali dibandingkan alam. Jadi punya efektivitas antioksidan yang sangat-sangat besar. Oke. Dan most importantly, dalam diskusinya katanya tidak didapatkan side effect atau hasil negatif terhadap astaxanthin. Pada sel leukosit katanya setengah dari total astaxanthin itu terdistribusi di mitokondria. Jadi ini sangat baik sekali artinya. Artinya kenapa? Karena kalau dia bisa 50% terdistribusi di mitokondria, berarti dia bisa mengurangi radikal bebas yang menginduksi terjadinya proses apoptosis atau kematian sel terprogram. Makanya dikatakan bahwa astaxanthin itu adalah mitokondrion permeable antioksidan. Nah, lalu kapan kita gunakan? Jadi, for Ross burst mediated ini penelitiannya adalah pada saat waktu itu terjadi avian flu, ya. Jadi pada avian flu mereka coba. Jadi pada keadaan yang menyebabkan radikal bebas itu tinggi di dalam sel, maka antioksidan yang mitokondrion permeable itu sangat dibutuhkan dan digunakan dari sejak fase awal. Kenapa? Karena kita masih punya sediaannya sekarang juga yang oral, gitu ya. Kita belum punya sediaan injectable. Nah, makanya kayaknya akan promising. Jadi kalau misalkan nanti Astria mau mengembang baik sebetulnya. Kenapa? Karena injectable sebagaimana kita tahu bioavailability-nya itu akan sangat bagus dan akan sangat bisa diterima oleh tubuh dalam waktu yang lebih cepat dan kemudian masuk ke dalam sel lebih baik profilik. Jadi mungkin agak sulit untuk teknologinya memasukkan benda lipofilik ke dalam injectable. Namun kalau saya lihat vitamin E juga kan lipofilik itu sudah ada teknologinya untuk memasukkan vitamin E secara injectable. Yang mudah-mudahan dalam waktu ke depan nanti kita bisa mendapatkan yang astaxanthin dalam porsi injectable. Ya. Kemudian lihat ini. Timely oral administration of is very important, no matter if infected with avian influenza or common influenza. The patient is recommended to take vitamin C 800 sampai 1000 mg a day presumably or atau dengan astaxanthin 24 sampai 48 mg per hari sebelum pemeriksaan di rumah sakit. Jadi artinya adalah dalam fase awal sakit sudah diberikan. Dan bahkan kita bisa berikan dari fase sebelum sakit harusnya. Jadi dalam keadaan orang masih sehat, seharusnya dia sudah bisa kita berikan. Supaya ini mencegah terjadinya perburukan inflamasi dan terjadinya perburukan apoptosis atau kematian sel yang kita tidak harapkan karena orang namanya orang sakit. Masih 20 menit lagi, Dok. Masih 20 menit lagi ya. Oke. Jadi kita harapkan untuk bisa mencegah terjadinya proses yang lebih buruk gitu loh. Nah, ini ada white paper astaxanthin tentang astaxanthin. Jadi dia bilang astaxanthin itu natural, ya, kemudian multifaset anti-inflamatori untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan paru-paru karena ini dalam kasus ini memang yang disoroti adalah SARS-CoV-2 effect, ya. Kemudian juga dia penting untuk infeksi dalam kasus ini SARS-CoV-2, ya, untuk lung inflammation. Dan astaxanthin telah menunjukkan secara signifikan menurunkan nuklear faktor kappa B, pathway signaling baik in vitro dan in vivo. Ya,
Jadi sebagaimana tadi yang kita yang sudah kita bahas bahwa kita membutuhkan satu imunomodulator gitu ya, dan kita juga membutuhkan satu antioksidan, dan ternyata si astaxanthin ini memiliki properti-properti itu, memiliki karakteristik-karakteristik yang bisa memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Jadi dia jadi imunomodulator, dia juga bisa sekaligus menjadi antioksidan, sehingga secara bersamaan dia mengurangi sitokin storm, dan dia juga mampu untuk mempertahankan stabilitas radikal bebas intraseluler untuk bisa tetap bertahan dan mempertahankan kehidupan sel, ya, dan mencegah terjadinya proses apoptosis. Jadi menurut saya sih sebetulnya ini harusnya bisa menjadi terapi pencegahan untuk sekarang, mungkin terapi pencegahan dari inflamasi yang cukup baik gitu. Nantinya kalau misalkan memang sudah, saya rasa di sini ada, saya lihat ada banyak rekan-rekan dari penyakit dalam, ada rekan-rekan dari penyakit, mungkin ada yang paru, ada yang anak. Kalau bisa mengembangkan penelitian dengan menggunakan astaxanthin ini, saya rasa bagus. Dan dari pihak farmasi juga, sebagaimana tadi kita lihat rekomendasi-rekomendasinya, kalau misalkan memang bisa menciptakan astaxanthin injeksi, juga mungkin kita bisa lakukan penelitian yang lebih luas, kemudian kita bisa lanjutkan dengan cohort trial misalnya gitu, sehingga kita bisa lihat jangan-jangan memang sebetulnya ini bisa kita gunakan juga untuk terapi yang lebih luas. Tapi untuk sementara mungkin sebagai pencegahan, dan pada saat sakit fase awal juga bisa kita berikan untuk mencegah inflamasi terjadi lebih berat. Karena mungkin proses pencegahan untuk tidak terpapar sih itu lebih kepada, kalau kita lihat ya, lebih kepada pola hidup gitu ya. Rajin mandi, rajin cuci tangan, physical distancing gitu kan. Itu pesan-pesan yang selalu digaungkan, karena memang ya kalau mau tidak terpapar ya adalah virusnya jangan sampai terpapar ke kita. Tapi kalau nauzubillah min dzalik misalnya terjadi paparannya memang tetap terjadi, ya bagaimana supaya tubuh kita bisa mencintai dengan tidak lebay gitu ya. Jadi beradaptasi dengan tidak lebay sehingga tidak mematikan sel-sel dalam tubuh kita itu sendiri. Yang dalam hal ini menurut saya astaxanthin bisa menjadi satu agen yang promising, atau yang bisa berperan lah gitu ya. Nah, kita juga lihat bahwa astaxanthin juga memperlihatkan bahwa dia bisa menurunkan infiltrasi sel-sel inflamasi. Jadi neutrofil, eosinofil, makrofag di lung model of inflammation. Ini kalau saya lihat ini adalah karena dia bisa memblokade nitric oxide sintase, ya, salah satunya. Jadi memperkecil terjadinya permeabilitas endotel ke paru-paru, ya, untuk sel-sel infiltration. Kemudian astaxanthin juga memperlihatkan bahwa, nah ini juga menarik karena katanya astaxanthin itu bisa menggeser populasi makrofag M1. Jadi ada beberapa, ada yang kita tahu ada M1 dan M2 makrofag. M1 makrofag itu kecenderungannya adalah makrofag yang mengeluarkan sitokin-sitokin proinflamasi. Sementara M2 itu adalah makrofag yang kecenderungannya mengeluarkan sitokin-sitokin antiinflamasi dan healing cell atau perbaikan sel. Maka pergeseran dari fenotipe M1 ke M2 ini menjadi penting dalam proses perbaikan sel, gitu ya. Kalau M1-nya tinggi, artinya ya proses inflamasinya akan semakin berat. Sementara kalau M2-nya tinggi, kemungkinan proses healing prosesnya akan terjadi semakin baik. Oke. Kemudian in addition to inhibition, katanya diulangi lagi bahwa inhibisi dari nuklir faktor kappa B, kemudian reduksi dari M1 M2 rasionya ini penting untuk menurunkan inflamasi sitokin, yang pada akhirnya kita harapkan memang
sitokin proinflamasinya ini tidak terjadi badai gitu ya, tidak terjadi perburukan sehingga tidak menyebabkan gangguan terutama pada mungkin kalau ARDS di pneumosit tipe 2 yang memproduksi surfaktan sehingga dan juga permeabilitas ekstraseluler yang meningkat dengan adanya inflamasi-inflamasi yang begitu berat ya sehingga menyebabkan kolaps dari alveolus gitu kan. Itu yang kita harapkan sebetulnya tidak terjadi pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang terkena ini. Jadi kita harapkan sih ke depan mudah-mudahan walaupun kritis tidak sampai menyebabkan mortalitas yang terlalu bermakna gitu ya. Jadi ketakutan dan kepanikan juga tidak terjadi di masyarakat. Oke, ini adalah referensi-referensinya. Nanti bisa dibagikan kepada pembaca. Nah, jadi ada beberapa poin penting sebetulnya yang saya ingin ingatkan adalah bahwa kita sekarang dalam proses pencegahan dan penurunan kurva, sebagaimana sering sekali sudah diumumkan, didengung-dengungkan, mencegah paparan, gitu ya. Selain itu juga yang terpapar itu kita cegah supaya jangan terjadi inflamasi yang berlebihan, jangan terjadi kematian sel yang terlalu banyak. Jadi artinya adalah kita harus menjaga kesehatannya dalam sisi molekuler. Saya melihatnya adalah bagaimana kita mempertahankan terjadinya keadaan sitokin proinflamasi yang seimbang. Jadi bukan berarti tidak ada sitokinnya, tetap ada, tapi dalam keadaan yang normal. Dan yang kedua adalah proses pembentukan radikal oksigen spesies yang bisa kita kontrol, ya, yang tidak menyebabkan proses apoptosis berjalan secara radikal, gitu, atau secara bombastis, sehingga menyebabkan kerusakan masif di paru-paru. Kemudian juga sebagai orang-orang kesehatan mungkin kita perlu ingatkan juga bahwa sejak mulai COVID ini saya mendapat banyak sekali WA, banyak sekali DM gitu ya di Instagram yang menanyakan, "Dok, saya COVID nggak? Saya punya gejala begini-begini." Akhirnya adalah kadang-kadang orang karena saking panik dan takutnya gitu ya, akhirnya psikosomatis, jadinya semuanya kerasa, semuanya jadi muncul gitu yang nggak sakit seolah-olah sakit, akhirnya jadi kadang-kadang jadi ya. Nah, ini yang penting juga perlu kita perhatikan adalah bahwa sudah banyak sekali penelitian-penelitian juga bahwa panik, kecemasan, ketakutan dan lain-lain juga akan menurunkan atau mengurangi stabilitas neurotransmitter dan neurohormonal yang pada akhirnya malah memberikan efek buruk terhadap sistem imunitas kita. Jadi tetap tenang gitu ya, sebagai insan kesehatan juga kita tetap menenangkan masyarakat. Kita jaga jangan sampai kita terpapar, tapi kita harus ingatkan masyarakat untuk tetap tenang, untuk tetap stay positif, karena makin sini kayaknya orang makin semua kerasa. Jadi ada sesak nggak? Ada gitu. Ada demam nggak? Ada dok. Berapa demamnya? 37,2 atau itu masih normal gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa juga kadang-kadang hareeng gitu kalau kata orang Sunda tuh demam kecil itu juga bisa terjadi karena terjadinya proses stres gitu loh. Jadi harus diingatkan kepada masyarakat jangan terlalu stres lah gitu ya. Mungkin lebih baik tonton stand up comedy gitu, dan kepada para pelakor gitu mungkin untuk berhenti dulu sementara. Itu para pelakor itu maksudnya artinya adalah radikal bebas gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya sih saya lihat dengan kondisi seperti sekarang ternyata paparan kita terhadap radikal bebas agak berkurang tuh, Dokter Devi. Di Jakarta Ya, kayaknya mobil-mobil sangat berkurang, jadi polusi langit tuh kayaknya agak introspeksi cerah. diri soalnya semuanya. Betul. Dan saya senang sekali melihat Instagram orang-orang tuh sekarang mulai berjemur gitu ya, jadi vitamin D juga Jadi masuk ke dalam nasehat-nasehat tubuh. sudah dikerjakan rupanya yang dulu Betul. disepelekan ya. Nah, ya. Jadi
Jadi ternyata memang harus takut dulu akan mati untuk orang-orang itu melakukan pola kehidupan yang sehat. Ya, dan juga jangan lupa untuk memperbaiki kualitas antioksidan dan anti-inflammatory di dalam. Salah satu saya yang memang saya lebih cenderung untuk menyarankan selalu untuk menggunakan astaxanthin. Oke, kemudian saya ingin berbagi sedikit dalam kondisi seperti ini ternyata akhirnya kita harus bertafakur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ternyata kita Ya, akhirnya juga betul harus sekali. harus mengakui bahwa kita memang makhluk yang lemah gitu. Lalu saya teringat ini ada sebuah dialog yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi perkataan Allah kepada para malaikat adalah maka jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku nama-nama dari masing-masing benda-benda itu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka jawaban para malaikat adalah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha adil. Jadi kita harus Amin. kembali mentadaburi bahwa oh iya ya, pada kasus seperti ini kadang-kadang mungkin kita sebagai dokter selama ini sombong apapun kita bisa tenang, ada obat untuk treatment ini dan itu. Ternyata pada akhirnya memang kita harus mengakui bahwa kita sebagai manusia ilmunya sangat-sangat terbatas, gitu ya. Betul sekali, Kemudian setuju dokter. kemudian untuk teman-teman yang mungkin juga butuh untuk berkorespondensi, mangga ini ada IG saya bisa di DM, ada email juga ya, bisa di email. Nomor WA nanti aja langsung di DM ya, bisa banyak yang nawarin kartu kredit. Mungkin begitu. Dokter Devi, saya Ya, kembalikan ke baik. moderator. Terima kasih Dokter Atika. Paparan yang sangat menarik dan sangat detail sehingga menambah update ilmu pengetahuan kami semuanya dan para sejawat yang ikut berpartisipasi dalam webinar ini. Dan ini webinar yang luar biasa, Dok. Kebetulan diikuti oleh banyak sekali pesertanya. Iya. Di data saya cukup tinggi, mungkin dokter juga bisa melihat. Oke. Dan Oh iya. ya, luar biasa rupanya memang tertarik sekali dengan paparan materi Dokter Adika kali ini. Ya, Alhamdulillah. semoga bermanfaat buat kita semua untuk mengatasi memerangi COVID-19 ini ya, Dok. Betul, betul sekali Dokter Dev. Baik, kalau bisa saya mencoba untuk sedikit menyimpulkan pointer-pointer saja, Dokter, yang tadi sudah disampaikan. Boleh. Antara lain adalah poin penting yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama adalah mungkin yang paling penting adalah cegah paparannya, Dok, Betul, COVID-19 betul ini, sekali. terutama untuk inflamasinya yang tadi sudah dijelaskan mekanismenya yang sangat detail dan luar biasa. Saya sendiri sudah lupa itu ilmunya, Dok. Ini rasanya refreshing kembali. Dan Alhamdulillah. yang paling penting itu mungkin mengontrol sitokinnya ya, Dok ya, Betul. badai Badai sitokin. sitokinnya dan mengendalikan radikal bebasnya Iya, yang dengan terjadinya badai sitokin menimbulkan inflamasi yang berlebihan ini kemudian tentunya akan menjadi tingginya produksi dari radikal bebas di dalam tubuh kita. Dan kemudian peran dari astaxanthin yang kemudian muncul, tadi dokter sudah menjelaskan ini bisa sebagai salah satu alternatif ya, Dok ya, betul. untuk pencegahan mungkin ya. Ya, Dalam untuk pencegahan yang bersifat bisa sebagai antioksidan dan juga mungkin sebagai imunomodulator ya, Dok ya. betul. Betul sekali Baik. Dokter Devi. Ya, tadi sudah dijelaskan kelebihan-kelebihan dari astaxanthin. Yang utama ini astaxanthin terdapat bahan bakunya di dalam alga ya, Dok, yang Iya, tertinggi. iya. Ya, memang terdapat di beberapa udang, lobster dan yang lain-lain, tapi di alga tadi memang yang paling tertinggi ya, Dok ya. Iya.
betul. Ya, kemudian efek antioksidannya ini yang sangat menarik sekali dok dari astaxanthin ini, di Mhm. mana tadi dokter memaparkan bahwa efek antioksidan dari astaxanthin ini luar biasa ya, jauh sekali melampaui antioksidan yang lainnya. Tadi Betul, sudah terlihat komparasi dibandingkan dengan vitamin C, ya, dibandingkan dengan koenzim E dan kiten ya dok ya, ya, dibandingkan dengan vitamin E dan yang lain-lainnya. Dan ini memang akan membuka dari wawasan kita bahwa yang paling penting astaxanthin ini yang sangat menarik lagi, dia tidak punya efek samping yang menimbulkan hasil negatif yang dilaporkan dari penelitian prekliniknya seperti itu ya betul dok dari ya. Patricia, betul. Namun mungkin memang masih perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan pemberiannya yang masih dalam bentuk peroral ya dok ya. Iya, betul sekali. Belum bisa injectable karena Iya, tadi sebenarnya pada pasien-pasien yang mungkin sudah dirawat dan sudah tidak mungkin di ICU kan sudah mungkin kesadaran turun. Mestinya kan kita berharap bisa ada yang injectable ya dok ya, iya tapi masih betul. dalam penelitian. Namun kan ini tadi bisa dikatakan sebelumnya untuk pencegahan sangat baik. Tadi mungkin terkait karena tidak sifat dari astaxanthin sendiri yang astaxanthin punya sifat lipofilik ya dok ya. Betul, lipofilik. Jadi kalau injectable ini saat ini belum ada penelitian yang menyatakan bisa dibentuk dalam injeksi ya dok ya. Betul, betul. Ya, semoga kedepannya ini sebuah harapan besar juga, dok. Iya, betul. Jadi untuk tadi untuk mengatasi radikal bebas yang luar biasa tingginya pada serangan dari COVID-19 ini. Ya, mungkin di sini saya sudah dapatkan simpulannya mungkin dok. Iya, Jadi untuk berikutnya kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Ini karena sudah banyak sekali dok pertanyaan dari teman-teman. Mungkin iya. kita buka dulu dok. Saya bisa bacakan dan mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang cukup menarik dok. Mhm. Ini dari Dokter Al Muhaimin Muhammad. Beliau menanyakan mungkin ini sedikit di luar ya dok ya, Iya. tapi mungkin bisa mungkin bisa membantu untuk ini penasaran mungkin bagaimana peran ekinasia dok dalam pencegahan COVID-19. Apakah dapat membantu dan mungkin bisa dibantu menjawab dok mungkin dibandingkan dengan astaxanthin ini barangkali. Dibandingkan dengan astaxanthin. Oke ya. Ya Eh, silakan dok. ya. Jadi ketika saya pertama kali waktu itu juga jadi bahan pertimbangan saya adalah apakah saya perlu menggunakan ekinase atau imun booster gitu ya, imun booster atau apa sih disebutnya mereka imunomodulator, bukan imunomodulator ya menyebutnya, ya imunobooster lah gitu ya, meningkatkan respon imun. Yang Iya. penting kita perhatikan adalah respon imun mana yang meningkat dengan konsumsi dari suplemen. Nah, kalau astaxanthin ini yang saya pelajari memang yang dia tingkatkan adalah respon imun yang bergerak yang cenderung membentuk respon imun spesifik. Makanya tadi kita lihat pada jurnal-jurnal itu cenderung dia bilang bahwa meningkatkan limfosit B, pembentukan imunoglobulin gitu ya, dibandingkan dengan peningkatan sistem imun secara luas. Karena peningkatan sistem imun secara luas itu sendiri juga bisa berarti bahwa mungkin dia meningkatkan aktivitas sistem imun innate gitu ya. Jadi mungkin makrofagnya yang diperkuat atau mungkin bahkan dia meningkatkan respon imun dengan perantaraan interleukin atau interferon ataupun TNF alfa yang meningkatnya di situ gitu. Nah, makanya saya lihat waktu itu sebetulnya untuk ekinase itu biasanya dia bilang bahwa digunakan hanya dalam kurang lebih jangka waktu 2 minggu. Dia bilang itu kemudian hati-hati pada yang punya respon alergi gitu ya. Sebaiknya tidak digunakan katanya gitu. Jadi saya menangkap memang kemungkinan walaupun saya belum mempelajari secara dalam mekanismenya, kemungkinan adalah yang terjadi pada ekinase adalah meningkatkan respon imun secara global. Jadi tidak spesifik
terhadap sistem imun yang diharapkan untuk membentuk imunoglobulin atau respon imun spesifik terhadap patogen-patogen asing yang masuk ke dalam tubuh. Itu yang paling penting untuk kita garis bawah. Jadi dalam mencari suplementasi yang penting untuk pada kasus-kasus inflamasi adalah suplementasi yang dia kalaupun meningkatkan sistem imun adalah respon imun yang bergerak ke arah respon imun spesifik dan diharapkan memang bisa menurunkan badai sitokin. Itu sih sebetulnya jawaban saya mungkin, Dok. Baik dok, terima kasih. Semoga ini sudah bisa diterima oleh dokter Al-Muhaimin jawabannya dok. Ini ada pertanyaan berikutnya dokter, kita pada berikutnya ini kita sudah ada pertanyaan dari, ini bagus juga pertanyaannya dok, dari dokter Iya. Vivi Bagia Praza. SPKJ, beliau menanyakan apakah individu dengan bakat atopik ya dok seperti Iya. asma, rinitis dan alergi maupun dermatitis atopik dan lain-lain akan lebih hebat reaksi badai sitokinnya dalam infeksi COVID ini dok. Itu Iya. pertanyaan pertamanya untuk yang dermatitis atopik ya dok. Iya. Kemudian kaitannya dengan badai sitokin dok. Iya. Bagaimana yang kedua dok, pertanyaan beliau juga cukup banyak ditanyakan oleh mewakili dari seluruh pertanyaan ini, Ya. di mana-mana pasti bertanya begini, bagaimana peran jamu-jamuan dok? Oke. Seperti jamu tradisional, misalnya yang sekarang juga sangat laris manis ini dok, Iya. dicari oleh ibu-ibu tuh temulawak, kunyit, dan juga antiinflamasi, bisakah membantu untuk mengatasi inflamasi akibat COVID ini dok? Iya. Baik. Ya, Tadi ada dari dua dokter siapa, pertanyaan. Dokter Devi? Dokter Vivi Bagia Praza, dok, dokter Ah, SPKJ. iya. Ya, Selamat siang, Dokter Vivi. Aduh, saya agak malu di depan FPK ini, nggak apa-apa ya. Kita sharing aja, Dok ya. berbagi Jadi ya dok. pertama adalah tadi tentang apakah yang punya bakat cenderung ke hipersensitif ya, berarti ya hipersensitif, Ya betul, yang uh, ya yang punya alergi atopik dok. alergi atopik gitu ya. Eh, Apakah itu bisa lebih badai sitokinnya lebih besar? Jadi kalau saya lihat memang dari apa pembahasan WHO itu memang orang-orang dengan kecenderungan autoimun, kemudian orang-orang usia tua, intinya adalah orang-orang dengan deplete atau impaired function of immunologic system. Jadi either itu hipersensitif atau sistem imun sudah tidak bekerja dengan optimal, itu ya bisa memperburuk atau memperparah terjadinya badai sitokin. Dan ini bukan hanya dalam COVID saja, sebetulnya dalam penyakit-penyakit biasa pun ya memang kalau orang-orang yang punya bakat-bakat autoimun atau bakat-bakat alergi itu cenderung terjadi badai sitokin. Oleh karenanya memang paparan terhadap SARS-CoV-2 untuk orang-orang yang punya apa namanya underlying disease seperti ini memang penting sekali untuk kita perhatikan untuk minimal terjadi, jangan sampai terjadi kalau bisa. Dan kalaupun memang terpapar ya kita harapkan bahwa si badai sitokinnya bisa tertangani dan radikal bebas yang intraselulernya juga dia bisa ternetralisir dengan baik sehingga sistem autoimun atau sistem badai sitokin yang terjadi di dalam tubuhnya tidak terjadi secara serta-merta radikal. Jadi itu juga yang menjadi salah satu yang pengen saya teliti sebetulnya nih Dokter Devi adalah penggunaan astaxanthin pada kasus-kasus autoimun karena saya baca dalam salah satu jurnal memang si astaxanthin ini juga dia mampu untuk memodulasi sistem imun sehingga autoimun itu bisa remisi. Jadi kan kita kalau bahasanya untuk autoimun itu remisi ya. Salah satunya makanya saya juga menggunakan astaxanthin itu sendiri karena saya memang penderita psoriasis. Itu kalau saya ya memang setiap hari saya menggunakan astaxanthin. Untuk dosisnya sendiri memang kita belum, nah itu dia makanya untuk dosisnya sendiri kita belum punya satu
satu penelitian kohort yang panjang untuk dosis, karena ini masih dalam taraf kita selalu bilangnya ini sebagai suplemen. Padahal sih sebetulnya kalau saya lihat dari kapasitas dia untuk antiinflamasi, kemudian kapasitas dia sebagai antioksidan, ini harusnya juga sudah bisa masuk sebagai suplemen yang pada akhirnya akan mendukung terapi pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Jadi untuk dosisnya sendiri ada beberapa penelitian yang menyebutkan seperti tadi pada orang-orang sehat itu antara 2 sampai 8 miligram gitu ya bisa digunakan. Kemudian kalau untuk orang-orang yang dengan autoimun itu bisa ditingkatkan bahkan sampai 24 sampai 48 miligram, di atas 10 miligram intinya. Saya sendiri menggunakan 12 miligram per hari. Kemudian untuk yang belum ada penelitiannya memang adalah untuk dalam kasus-kasus kritis. Jadi dalam kasus-kasus kritis kita belum punya yang bisa seperti vitamin C dalam dosis misalnya 200 mg per kilogram sampai 16.000 mg gitu ya. Nah, ini yang membuka peluang bagi dokter-dokter yang senang meneliti sebetulnya untuk menggunakan astaxanthin, karena kalau kita lihat tadi ternyata astaxanthin ini sangat-sangat ideal sebetulnya untuk kita gunakan sebagai suplemen anti-inflamatori dan suplemen antioksidan gitu sebetulnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang jamu. Jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan, oke. Jamu-jamuan sendiri kita harus lihat bahwa memang dalam kandungan jamu-jamuan itu ada zat-zat yang memang berfungsi sebagai antioksidan, berfungsi sebagai antiinflamasi, memang betul. Namun harus kita ingat bahwa dalam keadaan basah atau dalam keadaan tanda kutip jamu, standarisasi dari zat aktif yang ada di dalam jamu itu kita belum bisa pastikan. Artinya apa? Sangat tergantung, misalnya gini, jahe yang saya tanam di Bandung gitu ya, dengan jahe yang saya tanam di Lampung, dengan jahe yang saya tanam di Kalimantan, itu akan memiliki kondisi kadar zat aktif yang dibutuhkan yang berbeda-beda. Tergantung dari kadar air, tergantung dari nutrisi tanahnya. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah ketika berapa banyak sih kunyit yang dibutuhkan, pertama berapa gram misalnya, atau jahe yang dibutuhkan. Walaupun untuk keseharian saya akan sangat anjurkan, tapi kalau misalkan untuk suplementasi, saya rasa untuk standarisasinya masih agak sulit dari jamu itu, kecuali yang sudah terstandar gitu ya. Agak sulitnya adalah gitu. Jadi kayak misalkan berapa banyak sih kunyitnya? Oh, 500 gram kunyit misalnya. 500 gram kunyit yang ditanam di mana? Yang ditanam di Bandung, yang ditanam di Kalimantan, yang ditanam di Lampung. Itu akan berbeda kadar zat aktifnya. Walaupun apakah kalau saya ditanya apakah itu bermanfaat, saya akan bilang itu bermanfaat. Bisa dikonsumsi sehari-hari. Tapi apakah itu menjadi standar, itu yang perlu kita standarisasi sebetulnya. Nanti dari jamu menjadi jamu terstandar. Sebetulnya itu, Dr. Devi. Baik, jadi memang yang dibutuhkan adalah standarisasinya dulu ya, Betul. Dok ya, untuk memastikan ini efektif atau mungkin kurang efektifnya. Betul. Baik, mungkin ini ada pertanyaan berikutnya, Dok. Cukup menarik juga pertanyaannya dari Dr. Brian Pasana Baban, Dok. Ini pertanyaannya mungkin juga mungkin agak mirip-mirip dengan pertanyaan yang lain. Jika vitamin C dan E kurang efektif, Dok, apakah dengan pemberian multivitamin yang cukup apakah dengan pemberian multivitamin cukup efektif untuk membantu daya tahan tubuh dalam penanganan COVID ini? Dan apakah cukup aman mengkonsumsi multivitamin setiap hari? Kemudian apa sih efek sampingnya kalau dikonsumsi setiap hari, dan apa yang bisa ditimbulkan akibat konsumsi setiap harinya? Seperti itu, Dok. Ya, silakan, Dok. Baik. Mungkin bisa singkat ya, Dok ya. Baik, Pak. Banyak yang menunggu yang ini. Banyak yang nunggu ya, oke, nggak apa-apa. Jadi pertama adalah vitamin C dan E itu bukan tidak efektif, itu tetap efektif. Namun harus kita ingat bahwa vitamin C itu dia
lebih cenderung di ekstraseluler karena dia tidak bisa menembus phospholayer lipid bilayer. Jadi karena dia hidrofilik, efeknya adalah dia akan sulit untuk menembus ke sel. Itu yang pertama. Tapi untuk di ekstraseluler dia tetap bisa berperan. Jadi kita tidak bukan berarti bahwa karena dia tidak bisa menembus sel dia tidak efektif. Dia tetap efektif untuk bekerja di luar. Namun kita butuh juga antioksidan. Itu yang poin yang saya ingin tekankan adalah kita butuh antioksidan yang dia juga bisa menembus ke dalam intraseluler. Makanya di sini kita butuhkan memang antioksidan yang lipofilik. Itu sebetulnya satu. Kemudian mengenai penggunaan multivitamin yang digunakan setiap hari. Betul memang kalau kita menggunakan multivitamin yang berlebihan dalam dosis yang terlalu over setiap hari ya otomatis itu akan memperberat dari tempat pembuangan atau dari tempat distribusi dari si vitamin itu tersebut. Jadi kan kita ingat bahwa vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K itu adalah vitamin-vitamin yang lipofilik atau yang larut lemak, maka dia tidak dibuang melalui urin. Artinya dia akan cenderung diakumulasikan di dalam tubuh. Maka kalau terjadi konsumsi yang berlebihan setiap hari, otomatis akumulasi dari vitamin-vitamin ini di dalam tubuh akan sangat tinggi yang bisa menyebabkan keracunan vitamin sebetulnya gitu. Nah, tapi vitamin C dan vitamin B itu cenderung dia adalah hidrofilik yang kemudian dia akan dibuang melalui ginjal. Jadi artinya efek samping yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama itu kita perlu memperhatikan efek-efek pada pembuangannya pada ginjal. Ya, jadi tetap gunakan dalam kondisi yang sesuai dengan angka kebutuhan gizi harian, jangan berlebihan atau berdasarkan rekomendasi kayak misalkan pada kasus-kasus mulai sakit kita rekomendasikan tadi seperti vitamin C, kemudian vitamin ya astaxanthin dalam dosis yang sesuai itu digunakan sebetulnya harusnya masih aman. Dan yang perlu kita perhatikan sebagai dokter adalah kembali kepada klinis, apakah pasiennya memang ada underlying disease. Jadi kalau misalkan pasiennya ya dia ada gangguan ginjal, ada gangguan hepar, ada gangguan-gangguan yang lain, ya perlu kita sesuaikan dosis terhadap kondisi klinis pasien. Jadi semuanya ya kita kembalikan kepada personalize dari masing-masing Klinisi pasien. kita ya, Dok. Ya. Ya. Baik Dok, ini ada menyambung kembali dari pertanyaan yang sebelumnya Dok, dari Dokter Herta Masta Halina, masih terkait dengan dosis ini sepertinya Dok. Kalau untuk paparan COVID-19 ini, dosis yang kandungan astaxanthin untuk mencegah atau menambah imunnya ini berapa Dok yang direkomendasikan? Mungkin dokter ada pengalaman. Ya. Jadi kalau untuk kondisi orang sehat sebetulnya 2 sampai 8 miligram, jadi kurang lebih antara 4 atau 6 atau 8 itu cukup dalam kondisi orang sehat. Tapi kalau ada kondisi dia mulai jatuh ke fase sakit, tadi bisa kita lihat bahwa bisa diberikan sampai 24 sampai 48 miligram per hari. Dan kalau untuk orang-orang dengan autoimun yang masih sehat, artinya adalah dia tidak terpapar dengan inflamasi, sebetulnya dosis di atas 10 mg antara 12 sampai 15 mg itu dalam pengalaman saya masih cukup baik untuk bisa mempertahankan kondisi remisi autoimun. Tergantung dari tingkat kondisi autoimunnya itu sendiri. Baik Dok, untuk ada menyambung pertanyaan kembali Dok, itu bisa digunakan atau dikonsumsi sampai berapa lama Dok? Iya, sebetulnya untuk pertanyaan konsumsi berapa lamanya sendiri itu sebetulnya sampai sekarang memang kita belum punya penelitian kohort yang panjang karena memang suplementasinya sendiri baru untuk ada di bukan hanya di kita, di mana-mana baru dalam waktu beberapa tahun. Hanya dalam dosis yang sebetulnya 4 mg itu adalah dosis yang cukup aman untuk bisa dikonsumsi panjang setiap hari karena sebetulnya pengalian dosisnya bisa sampai ke ratusan miligram per kilogram berat badan. Tadi kalau pada
preklinis itu bisa sampai 100 mg per kilogram berat badan gitu. Jadi sebetulnya dosis 4 mg itu sebetulnya masih dosis yang aman gitu. Sudah cukup ya dok ya, 4 mg juga ya. Baik, melanjutkan lagi pertanyaan dok, ini kebetulan yang bersangkutan tidak ada anonimus ya dok, Oh ya. tapi ini mungkin masih melanjutkan yang tadi pertanyaan sebelumnya, kenapa ya dok astaxanthin ini diminumnya saat makan gitu? Ini mungkin pertanyaan bagus juga, mungkin karena mungkin pasien juga sering menanyakan itu. Iya, jadi sebetulnya ada kondisi-kondisi di mana yang kita takutkan adalah gangguan atau disturbance pada pencernaan. Jadi kalau kita lihat bahwa si astaxanthin ini memang dia larut dalam lemak gitu ya, jadi dilarut dalam lemak dan kemungkinan vehikulumnya kadang-kadang pada orang-orang tertentu itu menimbulkan respon tidak nyaman pada lambung, pada gaster. Jadi untuk orang-orang seperti ini atau secara umum kita sarankan untuk memang pada saat makan atau sehabis makan diminumnya. Gitu. Tidak pada kondisi perut kosong. Tapi sebetulnya kalaupun misalnya tidak ada gangguan-gangguan seperti itu sih sebenarnya baik pada saat makan atau sebelum makan masih bisa kita konsumsi. Tapi memang sebaiknya untuk menghindari respon gaster yang kurang nyaman kita gunakan pada saat tengah-tengah makan atau sesudah makan. Ya, seperti itu. Nah, ya, terima kasih dok. Ini mungkin karena kita masih ada waktu dok, Ya. sekitar 15 menit lagi. Karena pertanyaannya cukup menarik dong dan banyak yang bertanya. Ya. Ini saya ingin membacakan pertanyaan dari Dokter Niketut Ayu Maharani dok. Ya. Beliau menanyakan apakah aman astaxanthin ini untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan apakah astaxanthin dapat dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Tadi juga mungkin pertanyaan yang sudah dijawab juga, tapi ini yang aman untuk ibu hamil atau menyusui nggak ya dok? Ya. Sebetulnya Pertanyaan dokter Niketut ini dok. Dokter Niketut ya. Sebetulnya kalau kita lihat white papernya dia cukup aman untuk ibu hamil dan menyusui. Namun sekali lagi kondisi-kondisi kehamilan itu membutuhkan atensi khusus karena kadang-kadang kondisi hormonal atau kondisi tubuh seseorang agak berbeda pada saat kehamilan. Jadi coba juga konsultasikan kepada dokter kebidanannya apakah memungkinkan untuk meminum astaxanthin pada kondisi kehamilan. Sebetulnya kalau dari sisi keamanannya sendiri untuk suplementasi cukup tidak ada paper yang menyatakan bahwa ini tidak aman untuk dikonsumsi untuk ibu hamil itu sebetulnya. Termasuk ibu Cuman menyusui ya dok? masuk ibu menyusui. Cuman pada anak-anak memang masih belum disarankan, masih belum ada paper yang menyarankan untuk anak-anak. Jadi biasanya kita ambil dari usia remaja ke atas untuk menggunakan suplementasi astaxanthin. Baik, ini mungkin menyambung lagi dok pertanyaannya. Untuk dari dokter Idiot Guy ini dok, beliau menanyakan tentang efek samping dok dari astaxanthin ini mungkin dok. Oke. Dari hasil penelitian itu apa saja dan kontraindikasinya mungkin berarti terkait dengan pertanyaan juga sebelumnya barangkali dok. Iya, baik. Jadi kalau untuk efek samping dari astaxanthin sebetulnya kalau dari paper-paper itu cenderung karena memang juga penelitiannya belum banyak sebetulnya. Dari paper-paper itu efek samping yang didapatkan tidak ada yang terlalu bermakna. Jadi sebetulnya yang lebih menonjol adalah kayak seperti misalnya karena ini oral distribution, jadi kadang-kadang ya memang efek-efek gangguan pada gastrointestinal, misalnya pada orang-orang tertentu yang dia memang cenderung sensitif gitu ya, itu bisa terjadi. Kemudian hati-hati juga pada orang-orang yang punya memang alergi mungkin pada karena kita tahu obat itu nggak selalu hanya zat aktif, tapi mungkin di situ ada vehiculum, ada yang lainnya. Mungkin ada alergi terhadap salah satu komponen dari obat tersebut, itu juga perlu kita perhatikan ya. Kalau alergi ya berarti dia tidak bisa diberikan astaxanthin kalau untuk kontraindikasinya.
Kemudian hati-hati juga misalnya pada orang-orang dengan diabetes dan penyakit penyakit tertentu yang memang radikal oksigen spesiesnya di dalam tubuhnya sudah rendah. Jadi karena dia adalah antioksidan, dia fungsinya salah satunya adalah untuk menurunkan kadar radikal oksigen spesies. Pada orang-orang dengan radikal oksigen spesies yang sudah rendah, itu kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalau si oksigen spesies ini menjadi lebih rendah, otomatis juga dia tidak bisa, tadi seperti saya gambarkan di atas, dia membantu untuk membentuk kompleks anti-apoptotik sebetulnya radikal, radikal bebas yang minimal, yang low concentration. Jadi kalau udah low concentration kemudian dihabiskan, ya otomatis itu tidak terbentuk, malah justru akan memperburuk dari kondisinya. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan, gitu dok. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin dok, mengingat waktu, dari Dokter Rika Rahmawati dok. Ya. Beliau menanyakan untuk pencegahan lebih baik dari suplemen atau dari bahan makanan yang segar atau fresh, makanan yang sifatnya makanan-makanan mungkin yang fresh begitu ya dok ya. Silakan dok. Oke, makasih. Jadi Dokter Rika, kalau saya cenderung untuk mengkombinasi makanan-makanan segar kita makan, suplemen juga kita tambahkan, karena bagaimanapun untuk zat-zat tertentu, terutama seperti astaxanthin, antioksidan, kemudian zinc, selenium, vitamin D, itu ternyata berdasarkan hasil-hasil penelitian itu ya orang Indonesia sangat sangat rendah asupan-asupan dari hal-hal ini. Jadi otomatis sih sebetulnya kalau saya cenderung lebih suka untuk memberikan tambahan suplemen. Selain juga makanan-makanan segarnya memang dikonsumsi dalam jumlah yang baik. Karena apa? Karena seperti saya tadi ceritakan, Dokter Devi, bahwa makanan segar itu sangat tergantung dari kondisi alam di mana makanan itu tumbuh dan berkembang. Jadi kondisi tanahnya seperti apa, kondisi air lautnya seperti apa, itu di situ sangat mempengaruhi kadar dari zat-zat aktif yang dibutuhkan dari makanan segar. Sehingga kadang-kadang seperti di Indonesia, tanah kita kekurangan zinc, kekurangan selenium, kekurangan antioksidan, ya akhirnya makanan-makanan yang kita konsumsi kadang-kadang kadar itunya kurang. Dan itu memang dibuktikan dari penelitian-penelitian, memang kita kekurangan akan zat-zat itu, ya otomatis mau nggak mau kita akan suplementasi. Betul seperti itu. Iya dok, kalau bisa saya simpulkan mungkin untuk kondisi, apalagi kondisi COVID-19 saat ini, serangan COVID-19 saat ini, mungkin kita bisa kombinasi antara suplemen dan makanan segar begitu ya Betul, dok ya. betul. Seperti itu ya dok, baik. Ya. Mengingat waktu dokter untuk sesi tanya jawab ini, mungkin saya tutup sekian dulu. Sebenarnya dokter, kalau kita melihat ini kita hanya mampu menjawab 8 pertanyaan dari 25 pertanyaan dokter. Luar biasa ya, pertanyaan yang lain mungkin nanti bisa kita jawab, dokter bisa ber-WA atau Instagram mungkin dari medsos dengan dokter Adika. Dokter mungkin sudah siap untuk menerima banyak badai pertanyaan dok. Selain badai sitokin, badai pertanyaan mungkin dari sejawat-sejawat ya dok ya. Iya dok. Baik dok, ini kita sudah sampai pada session closing, di mana ini sangat sebuah webinar yang sangat menarik dok kali ini, dan mungkin lain kali Dokter Adika bisa sebagai narasumber kembali untuk mengulas kembali paparan-paparan dan pengalaman-pengalaman dokter terkait dengan kita perang dengan COVID-19 ini ya dok. Semoga. Ya, terima kasih sekali Dokter Adika sudah bersedia hadir pada acara webinar Halodoc kali ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Astria dan Lensen yang telah mendukung, mensupport acara ini bersama Halodoc. Dan terima kasih yang tidak
lupa saya ucapkan yang sangat besar, saya ucapkan untuk seluruh peserta dari webinar Halodoc kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya tadi Dok, mungkin banyak sekali yang tidak bisa kami jawab, tapi nanti mungkin Dokter Adika akan bersedia menjawab di session yang berbeda. Ya, untuk informasi selanjutnya akan diinfokan melalui grup dan untuk ini webinar kita akhiri di sini. Mohon maaf lahir dan batin bila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dan mungkin ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.